Baik, sebelumnya kita duduk bersama. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari terbit matahari. Kabar hari ini, semoga kita sehat semua ya. Jadi sebelum memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan berikan pada hari ini. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu HKI Palangkaraya rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami, orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Kakak Nadir sudah bawa kita di dalam doa pembuka. Minggu depan akan ada lagi nih adik-adik sekolah minggu yang akan bawa kita di doa pembuka, atau bawa kita doa-doa yang lain nih kayaknya ya kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Iya, benar sekali. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian, Mata Tuhan Melihat, sesuai dengan firman Tuhan yang sebelum-sebelumnya sudah disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, juga Inang Pendeta. Mata Tuhan melihat setiap yang kita perbuat. Kita angkat pujian ini bersama-sama adik-adik. Apa
adik-adik sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan judul Bila Roh Allah Ada Padaku. Semangat ya adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Halo adik-adik. Ayo, hari ini kita kembali mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan semuanya ambil Alkitabnya. Ayo, yang sudah mengambil Alkitabnya, coba pegang dulu Alkitabnya dan tunjukkan begini. Siapa yang sudah? Oke. Saya percaya kita semua sudah memegang Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Ayo coba dibuka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yuk kita buka bersama-sama ya. Ayo cari. Siapa yang sudah dapat kasih jempolnya dulu dong. Sudah dapat semua? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Oke. Kalau sudah dapat semua, kita akan baca ya. Kita baca bersama-sama. Kami baca di sini, adik-adik semua baca di rumah ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua ini berkata-kata itu dari orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, Panduk, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia,
Pontus dan Asia, Frigia dan Pamplia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang berkereta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar dilakukan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum kita sampai pada penjabaran firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ayo, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh kembali berkumpul bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari video ini melalui YouTube. Tuhan hadir, ajari anak-anak sekolah minggu di dalam roh-Mu, dalam Kristus Yesus. Amin. Oke, tadi kita sudah membacakan firman Tuhan dan temanya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 tadi sudah kita baca. Temanya adalah turunnya Roh Kudus. Sekali lagi, temanya turunnya Roh Kudus. Nah, sebelum itu dari mana tadi firman Tuhan? Ada yang masih ingat dari mana firman Tuhan? Coba, yang masih ingat. Yang masih ingat firman Tuhan, coba katakan dulu sekuat-kuatnya. Coba. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Apa tadi temanya? Turunnya Roh Kudus. Ya. Apa sih Roh Kudus itu? Kok Roh Kudus turun gitu loh. Emang Roh Kudus itu di mana? Minggu lalu kita sudah bercerita tentang Yesus yang bangkit dan Yesus yang naik ke sorga. Nah, setelah Yesus naik ke sorga, pada hari yang ke-10 atau pada hari yang setelah 10 hari Yesus naik ke sorga, baru turunlah lagi Roh Kudus dari sorga, turun ke bumi untuk menjumpai, untuk bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus, dengan orang-orang percaya, dan dengan anak-anak sekolah minggu dong, iya kan? Siapa yang mau bertemu dengan Roh Kudus? Ayo angkat tangan dulu. Siapa yang mau bertemu dengan Roh Kudus? Semuanya mau bertemu dengan Roh Kudus, ya kan? Setelah Yesus bangkit, naik ke sorga, baru Roh Kudus turun untuk menjumpai orang-orang percaya. Hari itu kan Yesus telah naik ke sorga dan murid-muridnya telah sedih. Ada yang menangis, ada yang diam. Tetapi minggu kemarin juga setelah Yesus naik ke sorga, murid-muridnya disuruh berdoa loh. Tema minggu lalu kan kita disuruh berdoa bersama. Dan yang sudah bisa berdoa di rumah, yang berdoa sendiri untuk makan, berdoa sendiri mau tidur, berdoa sendiri mau pergi jalan-jalan, mau kemana, mau ujian, didoakan mama papanya gitu. Nah, itu yang diperintahkan Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke sorga. Diperintahkan supaya murid-murid, orang percaya, dan anak-anak sekolah minggu Palangkaraya disuruh berdoa. Nah, setelah berdoa, 10 hari kemudian barulah turun Roh Kudus. Roh Kudus turun dari sorga. Ya kan? Nah, masuklah ke dalam orang-orang percaya atau masuk ke orang murid-muridnya atau masuk ke tubuh anak-anak sekolah minggu. Nah, Roh Kudus ini adalah berasal dari Allah, berasal dari Yesus Kristus dan memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan juga sukacita, memberikan juga keberanian, kepintaran, dan bahkan juga
bergairah kuat dan ingin membaca firman Tuhan terus. Ya, baca firman Tuhan setiap hari gara-gara Roh Kudus itu tadi. Nah, kenapa harus turun Roh Kudus? Karena Roh Kudus inilah yang menolong kita, membantu kita untuk tetap mau berdoa, untuk tetap mau sekolah minggu, untuk tetap mau membaca firman Tuhan, dan untuk tetap menceritakan kebaikan, kebesaran Allah kepada orang lain. Nah, tadi kan sudah kita baca, menceritakan atau berbicara tentang kuasa-kuasa atau perbuatan-perbuatan yang besar katanya. Nah, karena adanya Roh Kudus ini, mampulah kita bisa berbicara dengan bahasa yang hebat dan berani dan mau menceritakan Tuhan Yesus. Coba sebutkan, apa sih yang menjadi perbuatan besar Tuhan Yesus dalam hidup kita? Kalau dalam ceritanya Alkitab, kalau dalam ceritanya kepada murid-muridnya, perbuatan yang besar itu yang tidak bisa melihat, bisa melihat. Yang tidak bisa berjalan, bisa kembali berjalan. Yang tidak bisa berbicara, bisa berbicara. Yang sakit dia bisa sehat, bisa sembuh. Nah, yang lapar dikasih makan. Yang haus dia dikasih minum. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang ada tertulis di Alkitab. Nah, kalau di dalam hidup kita, di dalam hidup adik-adik semua, dan di dalam keluarga, papa, mama, apa coba? Coba sebutkan, apa perbuatan besar Tuhan Yesus dalam hidup kita? Ayo, sebutkan. Bisa bangun dari tempat tidur, sehat. Bisa makan enak, ya kan? Dimasak mama sama papa, digoreng ayam, digoreng ikan. Karena apa? Karena diberkati pekerjaan mama papa. Karena dikasih kesehatan bisa bekerja. Karena kita juga sehat. Kalau kita sehat kan pasti enak makan. Coba sakit, aduh gak enak makan, gak selera gitu. Nah, itulah perbuatan besar Tuhan Yesus kepada hidup kita. Nah, satu lagi, kita diberikan masih kesempatan untuk melakukan ibadah Zoom, ibadah YouTube, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan Yesus kepada anak-anak HKI Palangka Raya dan juga guru-gurunya dong dan inang pembina dong, iya kan? Nah, kita bisa sehat, bisa bernyanyi, pintar bernyanyi, ada suaranya dan lain-lain sebagainya. Nah, Roh Kudus ini tadi adalah dari Allah, Roh Kudus ini juga adalah dari Yesus, dan Roh Kudus itu adalah bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Roh Kudus. Karena mereka semua itu adalah Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Jadi, Roh inilah yang memberikan kehidupan, Roh ini yang memberikan semangat, Roh ini juga yang memberikan kita sukacita, dan Roh ini juga yang memberikan kita damai, bersukacita, dan Roh ini memberikan kita pintar dan semuanya daripada Roh Allah. Nah, itulah dari kenapa Roh Kudus itu turun, apa fungsinya, dan untuk apa dia datang. Untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Nah, jadi hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita harus bercerita kepada papa, mama, tante, om, dan semuanya tentang perbuatan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kita kesehatan, kepintaran, semangat, bisa berbicara, bisa melihat, bisa makan, dan bisa semuanya. Ayo, sekali lagi saya tanya dulu, Inang tanya dulu ya. Dari mana tadi firman Tuhan kita? Dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Apa temanya? Turunnya Roh Kudus. Dan apa itu Roh Kudus? Roh
yang daripada Allah, dari Tuhan Yesus Kristus, dan yang memberikan kita kehidupan, semangat, kepintaran, dan semuanya daripada Roh Kudus Tuhan, untuk diberikan keberanian membicarakan semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, demikian firman Tuhan. Kita kembali berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyuruh Roh-Mu, yaitu Roh Kudus, untuk memberikan kami keberanian, semangat, kepercayaan. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kami boleh bersemangat walaupun kami tidak bisa bersama-sama dengan kawan-kawan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, sekarang kita tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita tiba pada doa penutup dibawakan oleh Inang Pendeta, kita bernyanyi Deep Down in My Heart. Semua pasti tahu. Oke adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita sudah selesai juga bernyanyi. Hari ini kita akan ambil dulu bukunya. Kita akan mencatat ayat hafalan dulu ya. Yang tertulis di Efesus 1 ayat yang ke-14. Ayo, ambil dulu bukunya, tuliskan. Efesus 1 ayat yang ke-14. Efesus 1 ayat yang ke-14. Oke, sudah semua? Tutup bukunya, tutup Alkitabnya, kita lipat tangan kita, berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan. Roh-Mu yang turun memberikan kami kesehatan, keberanian, kepintaran. Berkati setiap anak-anak Tuhan, berikan kesehatan. Dan juga guru-guru sekolah minggu, pembina, berikan semangat dan bahkan juga berikan mereka kesabaran untuk bertanggung jawab dan untuk selalu berkhidmat di dalam tugas pelayanan kami. Orang tua, guru-guru, semuanya Tuhan berkati agar mereka juga boleh bersabar dan ikut membimbing anak-anak Tuhan HKI Palangkaraya untuk semakin semangat dan semakin rajin dalam mengikuti ibadah. Setiap yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Kasih karunia dari Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus Tuhan, itulah yang memelihara, menjaga kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, anak-anak Tuhan dan juga orang tua dan guru-guru sekolah minggu juga. Selamat hari Minggu. Dadah.